Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segenap mahasiswa HES UMS pada mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi, demikian juga seluruh simpatisan mata kuliah ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang fungsi harta atau fungsi kekayaan dalam konsepsi Al-Quranul Karim. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek berapa yang sudah bergabung. Waalaikumsalam, Novita Lestari. Novita ini mahasiswi atau peserta dari luar? Dan silakan mahasiswa untuk komentar, karena insya Allah kalau yang ini fanpage ini insya Allah tidak ada batas berapa bisa ikut insya Allah. Jadi di sini insya Allah semua bisa absen, ya. Semua kelas bisa, ya. Ini semua kelas insya Allah bisa. Taib. Al-Quranul Karim, karena ini kita materinya adalah tafsir, ya, maka pastilah kita kemudian berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Dari penelusuran saya, ya, kita dapatkan bahwa fungsi daripada harta itu ada fungsi ibadah, kemudian fungsi sosial, ya, ada fungsi ekonomi, ada fungsi dakwah, dan ada fungsi jihad. Ya. Sekali lagi, ada fungsi ibadah, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, ada fungsi dakwah, dan ada fungsi jihad. Ya, kalau kita masukkan lagi fungsi bekal, ya bekal untuk lima-limanya. Maksudnya bahwa harta itu bekal. Bekal untuk berdakwah, bekal untuk berjihad, bekal untuk memenuhi kebutuhan, bekal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bekal membangun masyarakat. Pertama adalah fungsi ibadah. Pertama adalah fungsi ibadah. Ayat-ayat yang menunjukkan hal ini sangat banyak. Artinya fungsi ibadah adalah fungsi melaksanakan perintah Allah, fungsi untuk mendekatkan
diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi untuk mendapatkan kesucian hati, fungsi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita mulai dengan beberapa ayat. Ya. Silakan Anda semuanya membuka surat At-Taubah ayat 99. Ya. Surat At-Taubah ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Wa minal a'rabi, dan dari Arab Badui, may yu'minu, ada yang beriman. Dan dari Arab Badui ada yang beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu, dan menjadikan, perhatikan, ini adalah tempat dalilnya di sini. Wa yattakhidhu, dan menjadikan ma yunfiqu, apa yang mereka infakkan, qurbatin indallah, qurbat, mendekatkan diri, pendekatan indallah, di sisi Allah. Wa salawatir rasul, menjadikan apa yang mereka infakkan sebab mendapatkan solawat dari Rasul. Ala, ingatlah, innaha, sesungguhnya infak itu qurbatul lahum, pendekatan buat mereka. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka fi rahmatih, ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat jelas ya. Kalau ayat sebelumnya 98 menceritakan tentang pandangan orang terhadap infak. Ada yang memandang infak itu pajak. Infak itu biban. Infak itu kerugian. Maka mereka melakukan itu dengan penuh terpaksaan dan mengharap nasib buruk menimpa Rasulullah, sehingga mereka berhenti infak. Nah, yang kedua, Arab Badui yang iman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menjadikan uang yang mereka berikan atau emas yang mereka serahkan, infak yang mereka lakukan, dipandang sebagai qurbatin indallah. Qurbat,
pendekatan diri kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan dalam rangka mendapatkan selawat dari Rasul, supaya disolawatin oleh Rasul. Karena apa? Nanti ayat berikutnya, orang yang menerima zakat itu berkewajiban mendoakan orang yang membayar zakat. Rasul penerima zakat nanti menyalurkan, itu diperintahkan untuk mendoakan. Jadi mereka berinfak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka mendapatkan sholawat dari Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginan mereka. Ala innaha qurbatul lahum. Ingat bahwa infak itu qurbatul lahum. Ya. Qurbah bagi mereka. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini apa? Infak itu bekal untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah. Yang kedua, maka kalau dalam surat Al-Maidah, kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan. Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya. Bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, idh qarraba qurbanan, ketika dua-duanya mempersembahkan kurban, ya, kurban. Jadi anak Adam itu melakukan kurban dari kata qurba, ya, yang ceritanya satu dari mereka, ya, satu mereka mempersembahkan yang terbaik daripada binatang-binatangnya, dari apa? Jadi Habil mempersembahkan yang terbaik dari hasil pertaniannya. Yang satu, Qabil, mempersembahkan yang buruk-buruk dari hasil peternakannya. Kalau orang dulu, tanda diterima zakatnya itu, persembahannya itu, kalau ada api menyambarnya, dimakan oleh api. Nah ini, disilakan ya Anda baca surat Al-Maidah ayat 27. Jadi di sini jelas enak tidaknya orang berinfak itu tergantung motivasi. Kalau motivasi dalam berinfak adalah ketika infak merasa dekat dengan Allah,
mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang karena apa? Allah menjadikannya kanal kebaikan, keran kebaikan bagi orang lain, maka rahmat Allah. Maka orang semacam ini ketika menyadari bahwa harta yang dimiliki bukan hartanya tapi harta Allah, ketika menyadari harta yang dimilikinya bukan harta dia tapi harta Allah, maka ketika yang memilikinya memerintahkan untuk menyalurkan, maka dia disalurkan. Seperti kita kalau baik ya, ada yang titip, mas titip nih mas 1 juta, tolong kasihkan bagikan teman-temanmu, engkau dapat 10%. Wah itu senengnya raja mak. Nah kalau zakat kan enggak, tolong ini yang 2,5% kau kasihkan temanmu dan yang lainnya boleh kau pakai gitu. Mestinya seneng banget. Jadi kalau orang yang punya persepsi ya yang diinfakkan itu ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, rahmat Allah, maka akan mudah melaksanakannya. Tapi jika merasa itu pengurangan haknya, beban, ya merasa berat pastilah. Ya. Silakan nanti mahasiswa sudah infaknya berapa, zakatnya udah berapa, udah dibayar belum? Mumpung sekarang kondisi kayak gini, nggak apa-apa zakat dibayar di awal Ramadan ya, nggak usah di akhir Ramadan. Biar yang menerima mengambil manfaat daripada zakat ya. Anak HES itu ya yang semester pertama zakatnya 1 juta, nanti semester kedua zakatnya 5 juta gitu ya. Semester ketiga 15 juta, 10 juta. Nanti kalau mulus sudah 40 juta gitu. Nah, bagus itu. Berhasil itu ya. Taib. Surat At-Taubah ayat 99. Kemudian surat At-Taubah pula 103 dan 104. Ya. 103 dan 104. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna allaha huwa tawwabur rahim. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika engkau mengambil zakat dari mereka itu, engkau mensucikan mereka, membersihkan mereka. Membersihkan hati dari perbudakan harta. Wa shalli alaihim, dan sholatlah kepada mereka, artinya doakan mereka. Sesungguhnya sholatmu itu ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Ini ilmu berarti. Ilmuilah maksudnya. Annallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, yaqbalu taubata, menerima taubat,
an ibadihi dari hamba-hambanya, wa ya'khudhus shadaqat dan menerima sedekah, wa annallaha dan sesungguhnya Allah huwat tawwabur rahim, dia maha pemberi taubat dan maha kasih sayang. Ayat ke-103, perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengambil sedekah. Sedekah itu nama daripada zakat. Ya. Nama dari zakat itu sedekah. Dalam rangka apa tujuan mengambil zakat? Dalam rangka mensucikan, membersihkan hati manusia. Hati yang mau membayar zakat. Dan diperintahkan untuk mendoakan orang yang mau membayar zakat. Dan itu sebuah ketenangan bagi mereka. Kemudian Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, ilmuilah apa mereka tidak tahu, bahwa Allah itu menerima taubat dari hambanya dan menerima sedekah sekecil apapun. Allah terima, Allah pelihara kalau ikhlas, sehingga menjadi gunung bergunung. Dan Allah memberi taubat dan memberikan kasih sayang. Coba mahasiswa ya, dari Anda atau dari kerja Anda, tolong nanti kasih komentar di sini ya. Sudah membantu berapa untuk kaum muslimin, untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi ini ya. Karena juga ada yang sampai mati, meninggal gara-gara 2 hari tidak makan. Ya. Maka seberapa besar kita telah memberikan bantuan kepada masyarakat atau ikut menggerakkan, ya, ikut menggerakkan ya filantropi untuk membayar atau untuk berinfak. Ya, ini fungsi ibadah. Kemudian ayat yang lain sebagai fungsi ibadah. Surat Al-Baqarah 265. Surat Al-Baqarah 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa mathalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yang yunfiquna amwalahum, mendermakan harta mereka, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan keteguhan dari diri mereka, kamathali jannatin bi rabwatin, perumpamaan seperti
kebun di dataran tinggi. Robuah itu dataran tinggi. Asobaha menimpa, mengenai kebun itu wabilun, hujan. Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka kemudian mendatangkan buahnya 2 kali. Fa'illam yusibha wabilun fatol, dan jika tidak mengenainya hujan, fatol, minimal embun, gerimis. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini fungsi ekonomi adalah ibadah kepada Allah. Keteguhan hati untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan orang yang berinfak yang ikhlas itu seperti kebun di atas perbukitan. Yang kebiasaan perbukitan itu banyak hujan. Maka kalau banyak hujan, hasilnya 2 kali lipat. Tapi kalau nggak ada hujan, minimal gerimis atau embun. Dan dia juga memberikan buahnya. Demikian juga orang-orang beriman itu terus infak terus. Kalau pas ada banyak, dia infakkan banyak. Kalau pas-pasan ya infakkan sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak pernah berhenti. Karena apa? Infaknya itu diyakini sebagai jalan untuk ibtigha amardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha mardhatillah wa tathbitan min anfusihim, dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka tathbitan min anfusihim, keteguhan dari diri mereka sendiri. Nah ini tampak sekali isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa infak itu memiliki fungsi menggapai ridha Allah, itulah ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Dan ini menunjukkan bahwa antara ibadah dan sosial itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang ibadahnya bagus kalau sosialnya bagus. Jadi bukan ahli ibadah yang menyendiri di rumahnya, nggak berinteraksi sosial, nggak berbuat baik kepada masyarakat, salah besar. Ya. Oke. Berapa ini yang masuk ini? Renita, Nabila Putri, Nurul Alfiati, Ade Cahya. Oke. Berikutnya, fungsi. Kalau ingin tambah ya, dalam hadis sih sebetulnya nanti tolong dicari dengan kata kunci ad-dusur. Ahlud dusur. Nanti Anda dapatkan pengaduan orang-orang
ahli sufah kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlu tuthuri bil ujur." Dhahaba ahlu tuthuri bil ujur. Orang-orang yang punya harta itu ngalahkan kita dengan pahala. Karena kita sholat, mereka sholat. Kita baca Quran, mereka juga baca Quran. Tapi mereka membelanjakan, ya, mendermakan harta mereka. Kita nggak punya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati para sahabat yang miskin untuk, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Baik ya Rasulullah. Baca alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang mereka lakukan itu. Yang miskin banyak zikir. Tapi ternyata para sahabat itu berlomba dalam kebaikan, melihat orang miskin zikir, orang-orang kaya berzikir juga sambil melanjutkan infaknya. Maka para sahabat yang miskin tadi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu orang kaya, ikut-ikutan, kalah dong kita." Maka Rasul mengatakan, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun ada jalan keluarnya dalam hadis yang lain. Pokoknya nekatlah, bertekadlah, berniatlah, mintalah kepada Allah untuk diberikan kekayaan. Dan kalau Anda diberikan kekayaan oleh Allah, Anda akan lakukan apa yang mereka lakukan dalam kebaikan. Walaupun ujung-ujungnya belum bisa, maka pahalanya sama dengan orang yang berinfak. Nah gitu ya, jadi minimal tuh mahasiswa Islam itu ya, kalau kan nggak punya, dia punya cita-cita untuk melakukannya. Ya, punya cita-cita untuk melakukan infak, sedekah, membahagiakan orang. Kemudian berikutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial. Ayatnya banyak banget kalau fungsi sosial. Anda diharapkan untuk menyempurnakan ayat-ayat yang lain yang tidak sempat kita bahas di sini. Yaitu fungsi sosial adalah fungsi perkataan hati, jadi uang, kekayaan. Ini membangun kasih sayang, membangun komunikasi ihsan kepada sesama anggota masyarakat. Sehingga duit bukan untuk memecah belah, tapi duit sebagai sarana membangun kasih sayang, membuat ihsan. Jadi orang beriman itu punya cita-cita membahagiakan seluruh manusia dengan harta yang dia miliki. Baiklah. Surat Al-Isra ayat 26. Surat Al-Isra ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa ati dzal qurba. Wa ati dzal qurba, dan berikanlah kepada kerabat haqqahu, haknya. Wal miskin, dan orang miskin, wabnis sabil, dan ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah Anda memubadzirkan harta. Innal mubadzirin, karena sesungguhnya orang mubadzir itu ikhwanas syayatin, temannya setan. Di sini
harta itu dalam rangka apa? Membangun kasih sayang, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat yang ada ikatan darah dengan kita. Ke atas, kakek, nenek ke atas, atau ke bawah cucu, ya. Terus ke bawah, ke kanan, ke bawah, saudara dan keponakan-keponakan, ya. Baik, paman, bibi dan anak-anak mereka, ya. Itu. Sehingga satu orang itu bisa memikul ratusan orang. Ayat yang lainnya adalah surat An-Nisa ayat 36. Ini lebih luas lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Kepada kedua orang tua hendaklah Anda berbuat ihsan. Kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Tangga dekat ini tangga yang punya hubungan kerabatan atau tangga yang dekat rumahnya. Tangga dalam Islam itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke samping. 160 rumah. Wal jaril junubi was-sahibi bil jamb. Tangga jauh juga. Teman sejawat. Teman satu kelas. Jadi teman satu kelas Anda yang jumlahnya kadang-kadang 100 ya. Kalau kelas besar. Atau 125 atau 60. Itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dari Anda. Teman kerja sekantor, teman dalam perjalanan ke Jakarta satu pesawat. Wa ma malakat aymanukum, dan orang yang kalian kuasai. Dulu budak, sekarang pembantu dan lain-lainnya. Pembantu bukan budak ya. Bukan, tapi dia adalah orang yang manajemen, di bawah manajemen kita, berbuat baik kepada mereka. Termasuk juga pegawai-pegawai kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan berbangga-bangga. Jadi kekayaan bukan untuk disombongkan diri, bukan untuk dibangga-banggakan. Tetapi kita ketika punya harta, bagaimana tetangga semuanya. Maka kalau pabrik itu maju, ya CCR-nya itu harus tetangga-tetangga pabrik itu bahagia. Di sini ada berapa? Orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, malakat aimanukum, 9. Ya, 9 punya kewajiban untuk ya kita memberikan santunan kepada mereka, bantuan kepada mereka.
Jadi harta itu harus digunakan, jangan disimpan, ya. Dan nanti coba prakteknya. Dari sekian banyak, berapa yang sudah pernah mendapatkan? Tabel aja ya, tabel. Orang tua, kerabat, ya, tetangga. Coba kasih tabel isi. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? An Zainab imra'ati Abdillah qalat, Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujzi'u anni minas sadaqah an nafaqa ala zawji. Ini salah satu contoh ya. Jadi Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasul, bolehkah bayar sedekah kepada suaminya? Zakat itu yang nggak boleh adalah kepada orang yang menjadi tanggungan muzaki. Orang tua kan menjadi tanggungan, nggak boleh atas nama zakat. Tapi kalau tidak menjadi tanggungan, contohnya suami kan tidak menjadi tanggungan istri. Istri boleh bayar zakat kepada suaminya. Lah Rasulullah ditanya oleh Zainab imra'atu Abdillah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Apakah bisa mewakili sedekah saya ketika saya mendermakan kepada suamiku dan anak-anak yatim yang di bawah asuhanku? Rasul menjawab, laha ajron, ajrus sadaqah wa ajrul qarabah. Dia mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan, menyambung kekerabatan. Ya, jadi dengan harta, tujuannya apa harta yang kita miliki? Membangun kasih sayang, kemesraan, melepaskan kesulitan. Kalau ada yang sakit, nggak punya duit, kita bantu untuk mengobatinya. Kalau yang nggak punya kerjaan, butuh modal, kita bantu untuk memberikan modal. Begitu. Bahkan Rasul mengatakan, kalau punya kelebihan kendaraan, kasih kendaraannya. Kelebihan pakaian, kasih pakaiannya. Begitu. Sehingga orang itu ketika meninggal banyak yang doakan. Banyak yang merasa mendapatkan kebaikan dari dirinya. Jadi harta jangan sampai membuat persaingan, membuat iri dan dengki sehingga permusuhan. Ya. Terus fungsi berikutnya adalah fungsi ekonomi. Maksudnya ekonomi apa? Berfungsi untuk menegakkan ekonomi, kebutuhan kita pribadi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan kerabat, memenuhi kebutuhan primer, makan, minum, obat, kebutuhan sekunder, kendaraan, kebutuhan tersier, hiburan yang halal, keindahan, furniture, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan ekonomi masyarakat. Ayatnya surat An-Nisa 34. Surat An-Nahl ayat 80-81. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Isyarat. Ar-rijal, kaum laki-laki itu qawwamun, penegak kehidupan, 'alan nisa',
untuk wanita. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din, dengan sebab apa yang Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka belanjakan termasuk dari harta mereka. Ya, fungsi ekonomi adalah memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan diri dan istri dan anak-anak. Untuk apa saja? Untuk pakaian, untuk makanan, untuk buah-buahan, untuk tempat tinggal. Ya. Contoh banyak. Surat An-Nahl 88:1. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan buat kalian dari rumah-rumah kalian tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta, dan menjadikan dari kulit-kulit binatang sebagai rumah. Tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum. Ya, yang kalian mudah membawanya dalam bepergian atau dalam tempat tinggal. Ya, dulu rumah itu bisa dibawa kemana-mana. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha, bulu rambut, bulu rambutnya sapi, bulu rambutnya unta, bulu rambutnya kambing, itu ada asasan wa mata'an, perbekalan dan ya kebutuhan sampai waktu yang telah ditentukan. Pakaian juga. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian pakaian-pakaian yang melindungi diri Anda dari panas dan melindungi Anda dari kedinginan. Surat lain, surat Al-A'raf 31-32. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Maksudnya pakaian yang indah. Wa kulu washrabu, makan dan minum, wa la tusrifu, dan jangan melampaui batas. Jadi ini syarat apa? Bahwa ekonomi itu mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semuanya boleh. Asalkan hak-hak untuk sosial dipenuhi. Jadi setelah sosial dipenuhi, dakwah dipenuhi, jihad dipenuhi, kemudian dia ingin menikmati hidup dengan memenuhi kebutuhan pada 3 peringkat, nggak ada masalah. Tidak haram. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Kemudian, harta adalah fungsi dakwah. Dijadikan dakwah itu untuk melunakkan hati orang sehingga melihat keindahan Islam, plus kita berikan bantuan dia sehingga melunakkan hati untuk memeluk kebenaran. Maka salah satu di antara saluran zakat adalah al-mu'allafati qulubuhum. Innamas shadaqat, surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Tiada lain sedekah zakat itu untuk apa? Biaya operasional.
dan kehidupan negara dan masyarakat. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, pegawai zakat ya. Dan mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Mungkin orang kafir dikasih tahu Islam baiknya masuk Islam. Sadana. Itu ayo belajar sudah. Taib. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu salah satunya adalah untuk mu'allafati qulubuhum, yang menunjukkan itu adalah fungsi dakwah. Jadi para dai itu harus kaya. Ya dibelikan sana dulu. Enggak sana. Minta sama ini untuk beli kuota. Bilang sama minta beli kuota. Minta sama Mas. Segera dibelikan untuk ya. Tuh. Masuk itu. Ya, anak saya juga belajar pakai Zoom. Ya. Udah sana dibelikan cepat. Jangan terlambat, ya. Tuh duitnya udah ada aja. Hidup tapi. Enggak, itu kan kemarin Abi pakai. Itu kan masih ada kuotanya. Bukan. Ini apa namanya? Ininya. Passwordnya kan mestinya ini kan. Enggak bisa. Enggak sudah diisi nomornya, nomor kodenya. Enggak bisa. Ya udahlah, sekarang sana minta sama ini Mas Kakak. Jangan terlambat, ayo. Itu nggak dari itu semua nggak bisa masuk. Dari itu semua nggak bisa masuk. Semuanya nggak bisa masuk. Oh gitu. Wa man ahsanu qawlam. Sekali lagi ayat yang lainnya adalah surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, enggak sama yang baik itu dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan. Nah, idfa billati ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, sehingga antara Anda dan mereka yang terjadi permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, akan menjadi teman akrab. Artinya apa? Dalam dakwah itu bukan ceramah saja, termasuk apa? Kalau ada yang musuh kita dan kita prediksi hatinya bisa lunak dengan kebaikan, kita kasih hadiah, sehingga hatinya lunak dan kemudian membela kebenaran. Nah, ini fungsi dakwah, harta juga. Ya. Jadi bagaimana kita itu membiayai dakwah kita sendiri. Tidak mengharapkan upah. Tidak mengharapkan bayaran. Ya.
Berikutnya adalah fungsi jihad. Nah, dakwah itu harta itu untuk jihad. Bekal jihad. Jihad sendiri atau membekali orang yang berjihad. Saudara-saudara kita Palestina, ya. Bagaimana kita membiayai mereka, memberikan pakaian, berikan senjata buat mereka untuk membela diri mereka sendiri. Nah, itu jihad. Yang jelas ayat tentang jihad sangat banyak. Ada surat Taubat, ada surat mulai Al-Baqarah, Ali Imran. Jihad dengan harta dan jiwa. An-Nisa juga ada. Al-Maidah juga ada. Ya, nanti Al-Anfal, At-Taubah. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, sekarang ya, surat Shaf ayat 10 dan sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa dzalikal fawzul 'azim. Hei orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Allah mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke surganya. Tempat yang baik, tempat tinggal yang baik di surga Aden, dan itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian sukai. Nasrum minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Kemudian surat At-Taubah ayat 88. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ah, akan tapi Rasul dan orang-orang yang bersama beliau jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Mereka berjihad, Rasul itu berjihad dengan harta dan jiwa. Wa ulaika lahumul khairat, dan bagi mereka kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Jadi apa di sini? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ini jelas Quran ya, harta untuk berjihad. Karena jual beli kita dengan Allah adalah surga dan jihad. Innallaha ashtara, At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka, bahwa mereka punya surga. Sudah bilang dulu dengan Mas. Dengan harta mereka dan jiwa mereka, bahwa mereka mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh dan membunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil. Janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah. Dan siapakah yang lebih baik
yang lebih setia dengan janjinya melebihi Allah, bergembiralah. Bergembiralah dengan jual beli kalian. Jadi kita itu sudah jual beli kita itu dengan Allah. Mau diterusin enggak? Surga ya surganya Allah. Untuk beli surga harus ada jual beli. Apa jual belinya? Seluruh harta kita serahkan kepada Allah. Jiwa kita serahkan kepada Allah untuk berjuang di jalan Allah. Kata Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian telah berjual beli dengannya. Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Jadi di sini apa? Sudah 5 fungsi. Sudahkah kita beribadah dengan harta? Sudahkah kita beribadah dengan harta kita? Untuk meniti keridhaan Allah dengan berbuat ihsan. Sudahkah kita menata hati, menyatukan hati dengan harta kita? Sudahkah kita berdakwah dengan harta kita? Sudahkah kita memenangkan Islam dengan harta kita? Mencetak buku dengan duit kita, membuat usaha-usaha sosial dengan harta kita, sehingga orang lain merasakan bahagia, menyatukan hati, merangkai hati, membangun kasih sayang. Itulah. Ya, sekarang saya tunggu komentar dari mahasiswa terhadap 5 fungsi yang telah kita lakukan. Ya. Jadi tugasnya adalah diisi dulu. Sudah diisi belum? Minta tolong sama Umi supaya Umi nanti bilang sama kakak-kakak. Bosan itu. Ya. Jadi tugasnya mahasiswa membuat tabel. 5 tabel itu dan apa yang sudah Anda lakukan untuk 5-5-nya itu. Ya, untuk sosial apa, untuk dakwah apa, untuk jihad. Kalau ekonomi nggak usah diajari ya. Ekonomi pasti kalian pernah makan dengan duit. Bukan makan duit ya, makan dengan duit. Beli pakaian, beli kendaraan, beli fasilitas, HP. Nah, itu udah nggak usah diajari itu. Tapi yang perlu adalah 4 hal. Ibadah, sosial, dakwah, dan jihad. Oke. Jadi tugasnya adalah mencari ayat-ayat yang lain selain yang saya sebutkan. Yang kedua, membuat tabel dan implementasi apa yang Anda telah lakukan di lapangan. Cita-cita orang beriman kaya untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Oke ya. Saya tunggu sebentar, 2 menit. Ada yang ingin menanyakan suatu? Ingin nanyakan suatu? Ingin ngomentari? Ya, komentar, pertanyaan. Cukup kalau tidak ada. Ya. Waktunya masih kuliahnya. Untuk itu saya lanjutkan. Minta Anda semuanya untuk tadi menghafal, merenungi ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, dan mengerjakan tugas tadi. Saya tunggu sampai Anda kirim ke email saya
ke WA saya. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada perkuliahan berikutnya setelah ini ya. Dikirim melalui email saya nggak apa-apa. Atau nanti saya kalau sudah hidupkan psikologi juga bisa, kalau nggak pakai WA ya. Baik, begitu. Bentar lagi kita akan masuk ke jam berikutnya, jam qawaid fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.